Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alusida Pratama dengan NPM 1911060248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum lingkungan, yang mana di sini saya akan memenuhi mata kuliah pendidikan lingkungan tersebut. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan mengenai hukum lingkungan. Oke, baiklah, mengenai pengertian hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan itu yakni hukum lingkungan di dalam kehidupan, yang mana merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup. Atau dijelaskan dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatan yang terdapat di dalam ruang di mana manusia berada dalam mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Yang dimana lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembangkan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum di dalam pelestarian hukum lingkungan tersebut. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, seperti pertambangan, kehutanan, dan lain-lainnya. Kalau ini terus terjadi, maka yang rugi bukan hanya 1-2 orang, yakni melainkan seluruh umat manusia di muka bumi. Oleh karena itu, aspek penegak hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal, terutama pada perusahaan yang melakukan perusahaan dan pencemaran lingkungan, yakni seperti perusakan lingkungan tersebut. Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan di mana manusia ada di dalam, melengkapi dengan berbagai perilakunya, dan diantaranya semua akan terjadi hubungan timbal balik dan saling berpengaruh. Adapun pada tahun 2004 lalu, yang telah diadakan pemilihan umum untuk pertama kalinya memilih langsung Presiden Republik Indonesia, dan terpilih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam pemerintahannya, Presiden Bambang Susilo Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Di dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Program-program tersebut diantaranya yakni yang pertama ada program pemanfaatan sumber daya hutan, yang di dalam program tersebut mencakup 2 hal, yaitu pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat dan memperhatikan pelestarian hutan. Untuk tahap yang selanjutnya yakni pengembangan hutan dan usaha perhutanan rakyat. Adapun program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, di dalam program ini mencakup 8 hal, yaitu reinstruksi peraturan tentang pemberian hak pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, penguatan organisasi masyarakat adat atau lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk yang kelima, yakni pengembangan sistem insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan. Yang selanjutnya, pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat setempat.
dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam. Untuk selanjutnya lagi, kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan kemampuan konservasi sumber daya alam. Untuk yang terakhir yaitu rehabilitasi ekosistem seperti lahan krisis, lahan marginal, hutan bakau, terumbu karang, dan lain-lainnya yang berbasis masyarakat. Juga meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam tersebut. Oke, baiklah. Mungkin itu materi dari hukum lingkungan yang bisa saya sampaikan, yang mana perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerak sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup. Mengingat lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup sedunia. Marilah kita sama-sama menjaga bumi kita, maka bumi akan terus menjaga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Mungkin pesan dari saya, kita sesama umat di muka bumi ini, marilah sama-sama menjaga bumi kita, yang mana maka bumi akan menjaga kita balik. Sayangi bumi, dan janganlah kita menyayangi umat manusia, dan sebagai kaum laki-laki bagi kita, kaum Adam, jangan hanya menyayangi wanita saja, tetapi sayangi juga bumi kita dan jaga lingkungan kita demi pelestarian dan kelangsungan hidup sedunia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan saya mengenai hukum lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.